Salam semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa manajemen strategik pada perusahaan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau biasa disebut dengan Mitratel. PT Mitratel adalah anak perusahaan dari Telkom Indonesia yang bergerak sebagai provider pada bisnis penyediaan menara pemancar telekomunikasi dan infrastruktur bagi beberapa operator telekomunikasi di Indonesia. Masuk ke dalam analisa peluang dan ancaman. Pada sisi peluang, PT Mitratel mendesain layanan tower sharing yang besar, kemudian cukup jauh mengungguli pesaing dari segi infrastruktur dan coverage area, melakukan pendekatan mitra melalui customer intimacy, pertumbuhan industri telekomunikasi yang sangat signifikan, terbukanya kesempatan untuk ekspansi layanan, dan memiliki kesempatan untuk mempertahankan posisi leader layanan tower sharing. Kemudian, pada sisi ancaman, PT Mitratel mempunyai ancaman pendatang baru yang menawarkan layanan jasa yang sama, peluang layanan sharing aktif yang mengungguli sharing pasif, dan layanan yang ditawarkan saat ini. Kemudian peraturan pemerintah yang membatasi ekspansi area-area tertentu, proses akuisisi dengan warga yang sulit di area-area tertentu, perubahan tren telekomunikasi yang dinamis, mahalnya investasi untuk infrastruktur sewa tower, permintaan perubahan harga dari klien, perekonomian secara global yang cenderung belum membaik, dan seringkali terjadi tuntutan dari pemilik tanah atau lahan maupun warga di sekitar site dengan besaran nilai kompensasi melebihi batas kewajaran. Kemudian, pada analisa pada kekuatan dan kelemahan, pada sisi kekuatan, PT Mitratel merupakan perusahaan dengan kondisi yang terbukti cukup baik sebagai perusahaan tower provider awal yang bertahan sampai saat ini. Kemudian menjadi pemimpin pasar tower sharing dengan jumlah tenan terbanyak, infrastruktur dan kapasitas jaringan yang luas, kepemilikan saham publik terbesar di kalangan tower provider, memiliki SDM yang kompetitif dan memadai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, memiliki pangsa pasar layanan yang baik, memiliki produktivitas dan pendapatan yang terus meningkat, memiliki prosedur dan sistem informasi yang lengkap, rata-rata klien telah terikat dengan kontrak jangka panjang, sehingga meminimkan peluang perubahan dan adanya dukungan regulasi dari pemerintah untuk layanan tower sharing. Kemudian pada sisi kelemahan, PT Mitratel memiliki kelemahan dari segi proses prosedur bisnis yang kurang efektif, pemberian harga yang kurang kompetitif, kurangnya diferensiasi layanan, kegiatan promosi yang masih kurang intensif, organisasi perusahaan yang kurang efektif, dan masih menghadapi resiko keterlambatan penyelesaian delivery service akibat jumlah faktor internal dan eksternal. Kemudian pada analisa TOWS, dalam sisi strategi SO, PT Mitratel memiliki strategi dalam menyediakan produk yang mengikuti perkembangan selera konsumen dan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan lagi pangsa pasar yang sudah ada. Masuk ke dalam strategi WO, strategi PT Mitratel dalam hal ini adalah meningkatkan interaksi dalam bentuk komunikasi dengan meningkatkan peran sebagai pihak yang melayani konsumen, menawarkan kerjasama dengan mitra lain untuk melakukan ekspansi dalam segi pelayanan, menerapkan sejumlah program mitigasi berupa pengawasan dan pengendalian proyek pembangunan melalui implementasi project management, dan memantau perusahaan izin-izin sesuai aturan yang berlaku untuk menekan terhambatnya proses pembangunan akibat tertundanya izin. Kemudian pada sisi ST, strategi Mitratel adalah memusatkan pada jasa dan kepuasan pelanggan, mengembangkan kualitas daya saing, lalu membuat inovasi baru agar tetap menjadi e-commerce yang paling diminati dan menghindari isu-isu negatif dari pesaing dengan memberikan harga yang murah atau terjangkau. Kemudian masuk ke dalam strategi WT, strategi Mitratel adalah yang pertama meningkatkan efisiensi biaya,
meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan yang terakhir menerapkan kebijakan untuk melakukan negosiasi pada pihak dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, serta senantiasa menjalin hubungan baik dengan pemilik lahan maupun warga di sekitar saya. Kemudian masuk ke bisnis model kanvas PT Daya Mitra. Pada sisi key partners, Mitratel bekerja sama 52% dengan pemerintah dan sisanya yaitu sebesar 47% yaitu dengan swasta. Kemudian Mitratel juga bekerja sama dengan beberapa provider seperti Indosat, Telkomsel, XL, Smartfren, dan lain-lain. Kemudian pada sisi keuangan, PT Mitratel juga bekerja sama seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BCA. Kemudian pada mitra pabrikasi, Mitratel juga bekerja sama dengan Bukaka, KJ, Japerindo, DHC, PT Kawasan Industri Medan, dan KICC. Kemudian Mitratel juga bekerja sama dengan beberapa universitas seperti Universitas Brawijaya, Universitas Yogyakarta, Universitas Sriwijaya, dan Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian pada sisi aktivitas, PT Mitratel terfokus pada build to suite yang terbagi menjadi dua, yaitu adalah makro dan mikro. Kemudian ada colocation, kemudian reseller dan pak, project solution, management service, digital service, dan IoT. Kemudian pada key resource, Mitratel berfokus pada sewa menara tower, human resource, dan partnership. Pada value proposition, Mitratel tersebar luas di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan provider, branding perusahaan yang baik, layanan yang berkualitas, dan SDM yang memadai. Lalu pada sisi customer relationship, Mitratel melayani call service selama 24 jam, online support, forum community, dan pelayanan yang baik. Kemudian pada channel, Mitratel bekerja sama melalui antar mitra, melalui website, iklan di media sosial, dan customer service. Kemudian pada customer segment, Mitratel berfokus penjualan kepada perusahaan provider dan perusahaan pengembangan IoT dan enterprise. Kemudian pada cost structure, PT Mitratel mempunyai pengeluaran yaitu dalam segi pajak, gaji karyawan, biaya maintenance tower, biaya administrasi, biaya marketing dan iklan, biaya infrastruktur, biaya pusat data, dan biaya operasional. Pada sisi revenue stream, PT Mitratel mendapat pendapatan dari profit penyewaan tower, warehouse, partnership, dan investor. Demikian dari presentasi yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Trianus Saputra, izin undur diri. Terima kasih.